warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Osi Hidayati dengan NPM A1A021079. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai struktur metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran, yaitu RNB dan PTK. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Osi Hidayati dengan NPM A1A021079. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai metodologi penelitian dengan dosen pengampu Bapak Dr. Noemanza MPD. Baiklah, sebelum saya memulai materi, izinkan saya untuk berpantun terlebih dahulu ya. Sarapan pagi dengan roti, bersiap-siap pergi bekerja. Sebelum masuk ke pemaparan materi, saya menyapa, apa kabar teman semuanya? Semoga teman semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu sehat selalu ya. Amin. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan langsung ke materinya mengenai definisi penelitian. Apa sih definisi penelitian? Baiklah, langsung saja kita lihat materinya ya. Apa sih definisi penelitian? Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk memperoleh data yang kemudian digunakan untuk kepentingan tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, penelitian diartikan sebagai kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis serta menyajikan data secara sistematis dan objektif untuk memecahkan masalah untuk menguji hipotesis. Kemudian materi kedua mengenai metodologi penelitian. Umumnya metodologi penelitian ini dibagi menjadi tiga, yaitu penelitian kualitatif, kuantitatif, dan campuran. Yang pertama ada penelitian kualitatif. Menurut Hendrayadi dan teman-teman, penelitian kualitatif merupakan proses penyelidikan naturalistik yang mencari pemahaman mendalam tentang fenomena sosial secara alami. Yang kedua ada penelitian kuantitatif. Menurut Sugiono pada tahun 2019, penelitian kuantitatif adalah suatu metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme sebagai metode ilmiah atau scientific karena telah memenuhi kaidah ilmiah secara konkret atau empiris, objektif, struktur, rasional, serta sistematis. Yang terakhir ada metode campuran. Metode campuran merupakan pendekatan penelitian yang menggabungkan atau mengasosiasikan bentuk kualitatif dan kuantitatif. Materi ketiga mengenai metode penelitian kualitatif bagian pendahuluan. Nah, di bagian pendahuluan ini terdapat menyampaikan topik umum yang akan diteliti. Yang kedua, menyampaikan kajian yang akan diteliti berdasarkan teori dan penelitian yang relevan. Yang ketiga, pentingnya kajian yang akan diteliti berdasarkan kebijakan. Yang keempat, ada menyampaikan observasi awal. Yang kelima, menuliskan hasil penelitian relevan dengan mematahkan perbedaan penelitian yang telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu, sehingga menemukan hal yang baru yang belum akan diteliti orang lain. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai sistematika metode penelitian kualitatif. Yang pertama, pada bab 1 itu pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Yang kedua ada bab 2 yaitu landasan teori yang menyajikan teori yang digunakan dan studi terdahulu yang relevan. Bab 3 metode penelitian yaitu detail pendekatan, batasan istilah, unit analisis, deskripsi, setting, pengumpulan data, analisis data, dan keabsahan data. Bab 4 yaitu hasil dan pembahasan, penelitian, temuan penelitian, dan pembahasan temuan tersebut. Bab 5 kesimpulan dan saran, ringkasan hasil penelitian, dan rekomendasi berdasarkan temuan. Daftar pustaka, referensi yang digunakan dalam penelitian. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai sistematika metode penelitian kuantitatif. Pada bab pertama berisi pendahuluan yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembahasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, dan hasil penelitian. Bab 2 kajian teori yang berisi deskripsi teoritis, kajian hasil penelitian yang relevan, kerangka berpikir, hipotesis penelitian. Bab 3 metodologi penelitian, tempat dan waktu penelitian, rancangan penelitian, populasi dan sampel, penelitian, kontrol validitas internal dan eksternal, metode pengumpulan data, instrumen penelitian. Pada bab 4 ada hasil penelitian dan pembahasan.
yang menyajikan data, analisis data, interpretasi hasil, dan yang terakhir ada bab 5 yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran dan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian. Kemudian ada referensi berupa daftar pustaka yang mencantumkan semua sumber yang dirujukan dalam penelitian. Lampiran yaitu dokumen tambahan yang mendukung laporan penelitian seperti kuesioner, transkrip, wawancara, dan data mentah. Baiklah, pada materi terakhir yaitu mengenai rumusan masalah dan instrumen penelitian campuran. Yang pertama ada rumusan masalah dan instrumen pada PTK. PTK ini adalah penelitian tindakan kelas. Yang pertama ada bagaimanakah proses menulis teks eksplanasi. Instrumennya berupa lembar observasi. Yang kedua, apakah hasil model pembelajaran PBL. Instrumennya berupa tes hasil tes diolah. Yang kemudian ada rumusan masalah dan instrumen pada R&D. R&D ini Research and Development. Ada 5 rumusan masalah beserta instrumennya. Yang pertama, bagaimanakah analisis modul ajar menulis teks eksplanasi yang digunakan guru? Instrumennya berupa lembar analisis SWOT, kelebihan kekurangan, serta tabel analisis SWOT. Kedua, bagaimanakah hasil desain modul ajar berbasis PJBL? Instrumennya berupa peneliti. Yang ketiga, apakah hasil pengembangan modul ajar berbasis PJBL layak dikembangkan? Instrumennya berupa angket skala bahasa. Yang keempat, apakah guru mengimplementasi modul ajar? Dan yang kelima, apakah modul ajar yang sudah efektif dapat diimplementasikan? Instrumennya berupa tes. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi mengenai metodologi penelitian. Jangan lupa untuk teman-teman like, comment, and subscribe ya. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.